Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Sintia Yuliani dengan nomor NIM 18416262201106 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya yaitu Bapak Ripan Wibowo, SE MAK, dan dosen penguji yaitu Bapak Ade Trisianto, SE MAK. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya selama 3 bulan di Bank BJB KCP Rengas Dengklok yang berjudul yaitu Prosedur Pencairan Kredit pada Bank BJB KCP Rengas Dengklok. Materi kita yang pertama yaitu menjelaskan pendahuluannya terlebih dahulu. Bank Jabar Banten KCP Rengas Dengklok merupakan cabang yang berada dalam Pengadilan BJB Karawang. Bank KCP Rengas Dengklok berdiri sudah hampir 15 tahun. Bank BJB melayani masyarakat dengan penuh hati. Umumnya, pengguna jasa Bank BJB adalah para PNS. Bank BJB KCP Rengas Dengklok melayani beberapa kebutuhan masyarakat, diantaranya seperti pensiunan pegawai negeri sipil, pembuatan tabungan, ATM, dan lain-lain. Bank BJB Rengas Dengklok selalu menduduki peringkat pertama di antara 5 kantor cabang pembantu yang ada di Karawang Rengas Dengklok. Kerjasamanya seperti penggajian guru, tabungan pelajar, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu tujuan kerja praktek itu ada 2. Yang pertama, memperoleh wawasan mengenai suatu bidang pekerjaan yang berada pada kondisi nyata dalam perusahaan. Dan yang kedua, memperoleh pengalaman dan pekerjaan nyata yang sesuai dengan teori yang diperoleh di bangku perkuliahan. Dan untuk waktu pelaksanaan, dalam rangka melaksanakan kurikulum program studi akuntansi pada tahun akademik 2021 semester 6, maka penulis melaksanakan kerja praktik selama 3 bulan, terhitung dari tanggal 4 Februari sampai dengan 4 April. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah perusahaan. Sejak didirikan, Bank BJB sudah beberapa kali melakukan pergantian nama. Pada awal pendirinya, Bank BJB bernama Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. Pendirian Bank Pemerintah Republik Indonesia Jawa Barat dilatar belakangi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia milik Belanda yang dinasionalisasi. Salah satu perusahaan milik Belanda yang berkedudukan di Bandung yang dinasionalisasikan, yaitu NP. Sebelumnya, perusahaan tersebut bergerak di bidang hipotek. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1960, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Notaris Nezer Nomor 152 Tanggal 21 Maret 1961 dan Nomor 184 Tanggal 13 Mei 1961 dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 7/G KDH/B PD/61 tanggal 20 Mei 1961 mendirikan PD Bank Karya Pembangunan dengan modal dasar untuk pertama kali berasal dari kas daerah sebesar 2.500.000 untuk menyempurnakan kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat. Dikeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11/PD DPRD/72 tanggal 27 Juni 1972 tentang kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat sebagai perusahaan daerah yang berusaha di bidang perbankan. Baik, di sini juga ada profil perusahaan. Profil Bank BJB sebagai perusahaan adalah sebagai berikut. Di sini ada nama perusahaan yaitu Bank BJB KCP Rengas Dengklok. Berdirinya itu tanggal 8 April 1999. Alamat perusahaannya itu Jalan Proklamasi nomor 9 Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, nomor
41352. Jenis perusahaannya itu perusahaan jasa dan jumlah karyawannya itu 12 orang. Dan produk di Bank BJB ini yaitu buku tabungan, Karawang Cerdas, ATM, BJB Digi. Baik, di sini juga ada pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi dana, menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. Untuk dapat menghasilkan informasi yang diperlakukan oleh para pembuat keputusan sistem informasi akuntansi, harus melaksanakan tugas-tugas berikut. Yang pertama yaitu ada pengumpulan transaksi dan data lain dan memasukkannya ke sistem. Dan yang kedua yaitu ada memproses data transaksi. Yang ketiga, menyimpan informasi yang diperlukan dengan memproduksi laporan atau memungkinkan para pemakai untuk melihat sendiri data yang tersimpan di komputer. Dan yang terakhir yaitu mengendalikan seluruh proses sedemikian rupa sehingga informasi yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya. Di sini ada unsur-unsur sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada formulir. Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat atau merekam kejadian transaksi. Dan yang kedua ada jurnal. Jurnal merupakan contoh unsur sistem akuntansi yang dilakukan untuk mencatat, mengelompokkan transaksi sejenis, dan meringkas data keuangan lainnya. Dan yang ketiga yaitu ada buku besar. Buku besar terdiri dari kumpulan rekening yang berfungsi untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Dan yang keempat yaitu ada buku pembantu. Buku pembantu berisi rekening-rekening pembantu dalam rincian data keuangan. Dan yang terakhir ada laporan. Laporan adalah hasil akhir dari proses akuntansi berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok produksi, laporan harga pokok penjualan, daftar utang, dan daftar saldo persediaan. Nah, di sini juga ada pengertian bank. Menurut Undang-Undang RI Nomor 110 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, badan usaha menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Di sini juga ada pengertian kredit. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 menyatakan bahwa kredit ialah suatu penyediaan tagihan dan uang yang bisa disamakan yang berdasarkan dengan kesepakatan atau persetujuan pinjam-meminjam antar pihak bank dengan pihak lainnya. Dan untuk mewajibkan pinjaman untuk melunasi hutangnya dengan jumlah bunga, imbalan, atau bagi hasilnya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada pembahasan flowchart. Yang tahap pertama yaitu nasabah atau calon debitur mengajukan persyaratan kredit kepada customer service, kemudian menyerahkan formulir kredit kepada nasabah untuk diisi formulir permohonan kredit dan melengkapi data-data. Surat-surat yang dibutuhkan sesuai dengan permohonan kredit dan tanda tangan. Selain diserahkan kembali ke customer service untuk diperiksa dan diserahkan ke supplier. Dan yang selanjutnya yaitu ada tahap kedua, yaitu setelah menerima formulir dan data yang sudah dilengkapi oleh nasabah, customer service melakukan pengecekan kembali bila ada yang belum lengkap. Setelah syarat dan formulir lengkap, kemudian data-data nasabah diserahkan ke supplier. Dan yang selanjutnya yaitu tahap ketiga, supplier menerima data-data dan berkas formulir yang telah diisi, lengkap dan diperiksa oleh customer service. Supplier melakukan penyelidikan kelengkapan kembali bila ada kesalahan. Kemudian, setelah menyelidikan semua syarat terpenuhi, supplier melakukan wawancara, mengisi lembar survei dan analisis jaminan. Prosedur wawancara tergolong baik. Wawancara yang dilakukan diharapkan dapat mengetahui gambaran atau kejelasan mengenai calon debitur. Setelah itu,
membuat pengajuan yang akan diserahkan ke pihak admin kredit. Yang selanjutnya yaitu ada tahap keempat. Admin kredit menerima surat pengajuan kredit dan data prosedur kredit yang telah diisi dan hasil wawancara nanti akan dianalisis lebih lanjut. Analisis kredit bertujuan untuk menyelidiki baik secara kualitas calon debitur untuk menentukan besar dan serta jenis kredit yang dibutuhkan prosedur analisis kredit tergolong baik. Analisis terhadap calon debitur dilakukan agar pihak bank merasa yakin dengan kemauan dan kemampuan calon debitur untuk mengembalikan kredit tepat pada waktunya. Setelah selesai melakukan analisis dan evaluasi, admin langsung menyerahkan data dan berkas kepada kepala cabang. Dan selanjutnya yaitu tahap kelima. Berdasarkan formulir permohonan kredit beserta kelengkapannya, laporan analisis kredit calon debitur akan dievaluasi kembali oleh kepala cabang dan atas pertimbangan dana yang telah tersedia. Setelah semua data nasabah sudah sesuai prosedur pengajuan kredit, kepala cabang memberikan keputusan dan apabila permohonan kredit telah disetujui oleh kepala cabang, semua berkas dan diserahkan kepada kasir untuk melakukan pencairan uang. Dan yang selanjutnya yaitu tahap terakhir, tahap 6, yaitu data yang sudah disetujui oleh kepala cabang akan diproses oleh kasir. Setelah diproses selesai, uangnya dapat dicairkan dan diserahkan kepada nasabah atau calon debitur. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dari presentasi saya, yaitu selama melakukan kegiatan kerja praktek pada Bank BJB Cabang Rengas Dengklok terhitung dari tanggal 4 Februari sampai dengan 4 April 2021, praktikan memperoleh banyak pengetahuan baru khususnya di bidang perbankan. Misalnya kegiatan yang dilakukan praktikan sehari-hari, yaitu dapat dilihat dari mengaplikasikan dari teori yang didapat di perkuliahan, bahkan dapat mempelajarinya lebih dalam. Misalnya seperti kegiatan bank umum, produk-produk bank seperti giro, deposito, tabungan, pelayanan nasabah, dan jasa lainnya yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Bank BJB juga memberikan kesepakatan bagi praktikan untuk terjun langsung dalam kegiatan harian Bank BJB seperti melayani nasabah, meregistrasi pembukuan giro, tabungan, deposito, meregistrasi pergantian buku tabungan, membuat cek dan bailet giro, serta membuat surat referensi bank. Selain menambah pengetahuan, kegiatan KP juga melatih kemampuan praktikan dalam mempersosialisasi dalam lingkup kerja. Praktikan juga dapat belajar bertanggung jawab dan disiplin dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Selanjutnya di sini ada saran. Yang pertama yaitu menambah dan menaiki sarana dan prasarana yang ada. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah agar nama baik perusahaan senantiasa terjaga. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan pegawai. Yang keempat yaitu mengembangkan produk dan layanan perbankan seiring dengan perkembangan kebutuhan nasabah. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Cukup sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.